di negara ini tuh kita tuh pastinya nggak bisa berdiri sendiri. Dunia manapun sama. Karena apa? Karena kita pastinya butuh kerjasama antar negara-negara Asia untuk mencapai keamanan, kesejahteraan, dan kemajuan. Nah, kali ini aku bakal lanjut bahas tentang kerjasama Indonesia dengan negara Asia. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu kerjasama antar negara? Kalau aku sih masih bingung. Coba kita tanya-tanya ke orang-orang yang ada di situ. Kak, kalian tahu nggak apa itu kerjasama antar negara? Gini, jadi kerjasama antar negara adalah hubungan dua atau lebih negara untuk mencapai tujuan bersama seperti ekonomi, keamanan, pendidikan, dan lainnya. Kerjasama ini dijalankan berdasarkan beberapa cara pandang atau paradigma. Ada liberalisme yang percaya bahwa negara bebas bekerja sama untuk keuntungan bersama. Ada bilateral, yaitu kerjasama dua negara. Ada multilateral, yaitu kerjasama banyak negara dalam satu kelompok besar. Dan konstruktivisme yang melihat bahwa kerjasama muncul karena nilai atau identitas yang sama. Lewat kerjasama ini, Indonesia bisa berkembang lewat pendidikan, kesehatan, ekonomi, teknologi, pariwisata, hingga budaya. Intinya, kerjasama bikin negara lebih maju dan masyarakat lebih sejahtera. Di Asia, Indonesia tampak seperti gugusan ribuan pulau yang saling terhubung oleh Laut Biru. Negara ini berbatasan langsung oleh Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, dan Papua Nugini. Di utara, Indonesia berhadapan oleh Laut Cina Selatan. Di selatan, Samudra Hindia menjadi penjaganya. Batas-batas wilayah ini bukan hanya garis di peta, tetapi identitas yang membentuk siapa kita. Dengan lebih dari 1,9 juta kilometer persegi luas daratan dan lebih dari 3 juta kilometer persegi wilayah laut, Indonesia menjadi salah satu negara maritim terbesar di dunia. Dari hutan tropis yang lebat, tambang mineral yang melimpah, hingga lautan yang kaya ikan dan energi. Kekayaan inilah yang membuka kerjasama besar, namun juga menghadirkan tanggung jawab yang besar. Dan disinilah kerjasama negara-negara Asia menjadi sangat penting. Hai guys, jadi kalian tahu nggak sih di sini kita mau bahas apa? Jadi di sini kita akan membahas kerjasama Indonesia dengan negara Asia di bidang pendidikan. Jadi Indonesia melakukan kerjasama di bidang pendidikan melalui organisasi ASEAN Network atau AUN, seperti adanya pertukaran pelajar dan staf pengajar, lalu penawaran dan penerimaan beasiswa, serta penyelenggaraan olimpiade sains dan pelajaran lainnya, dan kolaborasi riset dan pengembangan. Ada bukti nyatanya nggak sih, Kak? Bukti nyatanya ada dari beberapa sumber-sumber buku yang pernah aku baca sih. Indonesia dan Jepang itu pernah bekerja sama di bidang pendidikan loh, yaitu cetak lulusan andal. Jadi Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanatsugi Kenji, itu pernah berkunjung ke SMPN Tarakanita 4 Jakarta di daerah Rawamangun, Jakarta Timur pada Kamis 11 Mei 2022. Kunjungan ini dilakukan Kanatsugi dalam rangka mengetahui secara langsung praktik model kerjasama baru pendidikan yang dikembangkan Yayasan Tarakanita asal Indonesia dengan surga gakuen akademik asal Jepang. Offshore School adalah model kerjasama yang dibangun SMP Tarakanita 4 Jakarta dengan Himeji International School Jepang telah dimulai pada tahun 2022. Dikenal dengan menghubungkan sistem pendidikan SMP di Indonesia dan pendidikan SMA di Jepang. Dari sumber yang aku baca sih, kolaborasi ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi pemimpin masa depan melalui kurikulum dalam pembelajaran yang mengutamakan keunggulan akademik, lalu kesiapan mahasiswa untuk berkolaborasi dengan kesiapan masyarakat dunia, serta memberikan kesadaran terhadap isu-isu global yang terjadi di dunia sebagaimana tertuang dalam tujuan pembelajaran berkelanjutan. Guys, kira-kira kalian tahu nggak kerjasama Indonesia dalam bidang kesehatan? Ketika dunia sedang diguncangkan oleh wabah dan kesehatan mulai diuji, Indonesia menemukan mitra terkuatnya di Asia, yaitu China. Mulai dari laboratorium, rumah sakit, serta pabrik obat. Dari dua negara ini memperkuat ketahanan kesehatannya bersama.
Berikut ini adalah salah satu bukti nyata kerjasamanya, yaitu Indonesia dengan China memperkuat kerjasama vaksin COVID-19. Kerjasama Indonesia dengan China dalam bidang kesehatan, khususnya vaksin COVID-19, berawal dari distribusi vaksin Sinopharm, serta CanSino yang menjadi pasokan utama Indonesia di awal pandemi, lalu berkembang pesat cara produksi lokal dengan pembangunan pabrik vaksin mRNA pertama di Asia Tenggara melalui kolaborasi PT Athena Biotechnologies Indonesia dan perusahaan China Abogen, serta riset bersama antara Kementerian Kesehatan RI dan Universitas Tsinghua untuk pengembangan vaksin dan genomik. Selain itu, BPOM RI menjalin kemitraan dengan otoritas farmasi China dalam pengawasan obat dan teknologi kesehatan, sementara transfer teknologi dan pengembangan SDM dilakukan melalui kesempatan riset bagi ilmuwan muda Indonesia di Universitas Top China. Di antara dinamika ekonomi Asia Selatan dan Asia Tenggara, Indonesia dan Pakistan membangun jembatan perdagangan yang kuat. Melalui program MBG, kedua negara bisa saling bertukar komoditas unggulan untuk meningkatkan perekonomian masing-masing. Bukti nyata dari kerjasama tersebut yaitu Dubes Pakistan temui Prabowo, tawarkan bantuan ternak buat bahan baku MBG. Duta Besar Pakistan Zahid Hafid Chowdhury mengunjungi Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Berbagai hal yang didiskusikan mulai dari perdagangan ekonomi hingga pertahanan. Pihak Chowdhury menawarkan diri untuk memasok bahan baku untuk program MBG di Indonesia, khususnya untuk produk ternak, mulai dari daging unggas hingga produk susu. Pihaknya memuji program MBG yang disebut Pak Prabowo dapat meningkatkan kesehatan anak-anak di Indonesia, serta menggerakkan perekonomian di Indonesia. Chowdhury mengatakan Pakistan dan Indonesia telah menandatangani perjanjian perdagangan preferensial bilateral. Menurutnya, pihaknya juga sudah menjadi mitra dagang terbesar kedua di Asia Selatan. Kerjasama Indonesia dengan negara Asia di bidang budaya. Di era globalisasi, budaya menjadi jembatan paling kuat yang menghubungkan Indonesia dengan Korea Selatan. Melalui pertunjukan seni, festival, dan kolaborasi kreatif, kedua negara ini menciptakan ruang budaya bersama yang terus berkembang. Seperti yang terjadi dalam Jalan Kerjasama Budaya, Pusat Kebudayaan Indonesia pertama diresmikan di Korea Selatan. Untuk Republik Korea, Gandhi Sulesyanto pada tanggal 2 Juni 2022 telah meresmikan Indonesia Center yang pertama di Korea Selatan. Indonesia Center ini didirikan di Busan Universitas of Poet Studi atau BUFS sebagai bentuk kerjasama KBRI Seoul dengan BUFS. Proses pendirian Indonesia Center ini memakan waktu 6 bulan sejak Letter of Intent ditandatangani KBRI Seoul dan BUFS di akhir bulan Desember 2021. Kerjasama Indonesia dengan negara Asia di bidang politik dan keamanan. Yang pertama itu ada Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, Treaty of Mutual Assistance in Criminal Matter atau MLTA. Yang kedua itu ada Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, ASEAN Convention on Counter Terorisme atau ACCT. Yang ketiga, Pertemuan Para Menteri Pertahanan atau Defense Minister Meeting atau ADDM yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang penyelundupan, dan perdagangan senjata api dan manusia. Terus lalu ada bajak laut, kejahatan internet, kejahatan ekonomi internasional, kerjasama di bidang hukum, di bidang imigrasi, kekonsuleran, dan kelembagaan antar parlemen. Kalian tahu nggak sih kerjasama Indonesia dengan negara Asia di bidang transportasi? Kalau nggak tahu,
transportasi umum yang lebih modern, yang pasti lebih cepat, aman, dan nyaman buat masyarakat. Dikutip dari Kementerian Perhubungan Negara Republik Indonesia, Jepang sama Indonesia itu masih kerjasama dalam memperkuat sektor di bidang transportasi loh. Kerjasama Indonesia dan Jepang terus memperkuat dan mempererat kerjasama di bidang transportasi. Jepang sendiri telah memberikan kontribusi signifikan terhadap proyek-proyek transportasi, termasuk pengembangan sistem perkeretaapian, pengembangan sumber daya manusia, dan program pelatihan, serta pertukaran pengetahuan di bidang teknologi. Hal tersebut diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi saat bertemu dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masaki di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta pada hari Senin. Nah, Menhub menjelaskan kerjasama Kementerian Perhubungan dengan Japan Ministry of Land, Infrastructure, Transport, dan Tourism diperkuat melalui penandatanganan Memorandum of Cooperation Sektor Transportasi pada 19 Januari 2024. Guys, kalian tuh tahu nggak sih kerjasama Indonesia dalam bidang pariwisata? Nah, jadi informasikan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia seperti kerjasama pariwisata Indonesia-Tiongkok, yaitu MOU baru untuk meningkatkan kemudahan kunjungan wisatawan Tiongkok ke Indonesia. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok menyepakati kerjasama dalam bidang kepariwisataan yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding MOU. Kesepakatan ini dilakukan dari sebagian rangkuman kunjungan kerja Perdana Menteri Tiongkok Chiang Kai ke Indonesia pada Sabtu hingga Senin 2025. Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat kemitraan strategis antara kedua negara, termasuk kerjasama dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pariwisata. Terkait MOU pariwisata antara Indonesia dan Tiongkok, adapun lingkup kerjasama mencakup beberapa hal, diantaranya 1. Pertukaran kontak bisnis dan kerjasama sektor wisata. Yang kedua, mendorong kunjungan wisatawan. Yang ketiga, kolaborasi untuk menarik wisatawan dari negara ketiga. Yang keempat, pendirian kantor perjalanan resmi. Dan yang kelima, pertukaran informasi dan statistik pariwisata. Nah, wisatawan asal Tiongkok juga berkontribusi signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2024. Pada tahun tersebut, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 13,9 juta jiwa. Wow, dengan wisatawan asal Tiongkok sebesar 1,19 juta dan meningkat 52% dibanding tahun 2023. Pertumbuhan jumlah wisata asal Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia juga terlibat pada kuartal pada tahun 2025, yakni sebanyak 279.000 kunjungan wisman. Ada pertumbuhan sebesar 1,15% dari periode yang sama dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 275.000 kunjungan. Menteri Pariwisata Widiani Wicaksono berharap MOU ini akan membuka lebih banyak peluang kerjasama antara kedua negara di bidang pariwisata guna peningkatan usaha dan juga kunjungan wisata kedua negara. Nah, teman-teman, gimana nih habis lihat pembahasan kita hari ini? Kalian pasti bisa lihat dong hal penting apa aja yang udah kita jelasin. Mulai dari Indonesia yang nggak bisa jalan sendiri, di mana dunia selalu terhubung dengan kerjasama dengan negara Asia. Dan itu bakal jadi kunci buat keamanan, kemajuan, dan masa depan yang lebih baik. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, politik keamanan, transportasi, sampai pariwisata. Indonesia terus membangun kerjasama dengan negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, Pakistan, dan negara-negara ASEAN lainnya. Kerjasama ini tuh ngasih dampak banyak banget, mulai dari pelajar punya lebih banyak kesempatan, layanan kesehatan makin kuat, perdagangan makin maju, dan lainnya. Intinya hubungannya tuh makin kuat, bikin Indonesia makin berkembang, dan masyarakat makin sejahtera. Oke, mungkin segitu dulu aja ya guys untuk materi kita hari ini. Bye-bye! Yeay!